Hanya dengan 7 kebiasaan sederhana di pagi hari, Bapak dan Ibu bisa tetap kuat di usia 60 tahun ke atas. Banyak orang tidak percaya tubuh bisa kembali bugar begitu cepat. Padahal, perubahan besar bisa terjadi hanya dari cara kita memulai pagi. Bayangkan, stamina di usia 70 bisa meningkat seperti orang berusia 50 tahun. Hanya dengan rutinitas yang tepat, tanpa obat mahal. Bagaimana mungkin kebiasaan pagi yang selama ini kita anggap sepele, justru bisa membuat masalah kesehatan membaik? Mengapa sebagian orang yang rajin makan sehat dan rutin minum obat, tetapi tubuh masih terasa cepat lemas, gampang sakit, dan sulit bergerak? Banyak yang mengeluh, "Dok, saya sudah sarapan setiap hari, saya sudah minum vitamin, tapi kok lutut tetap sakit, badan tetap gampang capek, dan tiap bangun tidur justru tambah kaku." Keluhan seperti ini sangat sering saya dengar, dan jawabannya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai, semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, apakah di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi, saya doakan selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dari komunitas sehat kita. Sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat untuk menekan tombol suka dan berlangganan sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Ketik angka 1 di kolom komentar, lalu sebutkan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu dari mana saja pejuang kesehatan bergabung pagi ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan 7 kebiasaan ajaib di pagi hari, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat membekas di hati saya. Suatu pagi, seorang ibu datang ke ruang praktik saya. Langkahnya pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, dan wajahnya tampak letih. Namanya Ibu Hartini. Usia 68 tahun, dari Tangerang. Saya mempersilakan beliau duduk, lalu memberinya segelas air hangat agar ia bisa lebih tenang. Dengan suara lirih, beliau mulai bercerita. Selama ini ia selalu berusaha makan makanan yang sehat. Setiap pagi, ia sarapan teratur dan sesekali minum vitamin. Tapi anehnya, tubuhnya tetap mudah capek. Naik beberapa anak tangga saja, lututnya langsung nyeri dan napasnya tersengal. Matanya berkokok-kokok saat berkata, "Kenapa ya dok? Saya sudah berusaha, tapi badan tetap terasa jauh lebih tua dari usia saya." Ia lalu mengeluarkan catatan kecil berisi jadwal rutinitas paginya. Ia bangun pagi, tetapi sering langsung duduk menonton televisi atau main ponsel. Ia sarapan terburu-buru, lalu minum teh manis yang sangat kental. Hampir tidak pernah ia melakukan pemanasan ringan atau peregangan setelah bangun. Saya mendengarkan dengan saksama, lalu berkata pelan, "Bu, bukan hanya apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita memulai pagi, itu yang menentukan bagaimana tubuh kita bertahan sepanjang hari." Dari situ saya mulai menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini terlewat, yang justru menjadi kunci tubuh tetap kuat sampai usia lanjut. Dan disinilah kita akan mulai membuka satu persatu rahasia tersebut dengan metode 4-3. 4 dulu, baru 3 berikutnya. Mari kita mulai. Rahasia pertama yang sering diabaikan, tetapi sangat menentukan kekuatan tubuh di usia lanjut adalah minum air hangat segera setelah bangun tidur. Banyak bapak dan ibu lebih dulu minum teh manis atau kopi, padahal tubuh kita baru saja berpuasa selama semalaman. Ginjal kita bekerja lembur dan membutuhkan bantuan untuk menyaring sisa metabolisme. Air hangat membantu membangunkan organ tubuh, melancarkan aliran darah, dan memperbaiki fungsi sendi. Begitu air masuk ke tubuh, ia seperti memberi sinyal bahwa hari baru telah dimulai. Ini membuat metabolisme lebih siap bekerja. Tanpa kebiasaan ini, tubuh bisa lebih lama terasa kaku dan mudah letih sepanjang hari. Saya punya pasien, Pak Yusuf dari Surabaya, usia 62 tahun. Dulu beliau sering mengeluh setiap pagi, lututnya sakit dan punggungnya kaku. Ia terbiasa langsung minum kopi pekat begitu bangun. Saya sarankan mengganti dengan segelas air hangat dulu sebelum minuman lainnya. Tidak perlu banyak,
cukup 1 gelas setiap pagi. Dalam waktu 2 minggu, beliau merasa perubahan yang sangat signifikan. Badannya lebih ringan, perut tidak sering begah, dan ketika berjalan tidak lagi terasa pelan dan berat. Ia bahkan mengatakan, "Dok, saya merasa seperti mesin tua yang akhirnya diberi oli baru." Caranya sederhana. Siapkan segelas air hangat di pagi hari, minum sebelum sarapan, atau mengonsumsi minuman lain. Tidak boleh ditambahkan gula atau bahan apapun. Jika Bapak dan Ibu ingin lebih segar, boleh tambahkan sedikit perasan lemon. Tapi bagi yang punya sebaiknya hati-hati dan cukup air hangat saja. Kalau Bapak dan Ibu sudah siap mencoba kebiasaan pertama ini besok pagi, ketik angka 2 di komentar sebagai tanda semangat untuk hidup lebih sehat. Kebiasaan kedua ini sering dilupakan, padahal manfaatnya luar biasa. Berjemur matahari pagi selama 10-15 menit dapat membantu menjaga kekuatan tulang dan memperbaiki daya tahan tubuh. Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin D ini sangat penting agar kalsium terserap ke tulang dan tidak terbawa keluar melalui urin. Banyak lansia mengeluh lutut sakit, punggung rapuh, dan gampang jatuh, padahal mereka rajin minum susu atau suplemen. Tetapi karena jarang terkena sinar matahari pagi, kalsium yang mereka konsumsi tidak bisa bekerja maksimal. Saya teringat seorang pasien, Pak Rahman dari Malang, usia 65 tahun. Ia bertahun-tahun mengeluh, tulangnya seperti cepat lelah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu pagi di dalam rumah, menonton televisi. Setelah saya sarankan berjemur setiap pagi di halaman rumah atau di depan teras sambil jalan kecil pelan, kondisinya membaik. Dalam beberapa pekan saja, ia merasa tubuhnya lebih kuat dan tidak mudah sakit. Waktu terbaik untuk berjemur adalah antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Tidak perlu lama. Jangan juga terlalu siang, karena sinar matahari bisa terlalu kuat dan berisiko bagi kulit. Saat berjemur, buka sedikit area tubuh, seperti lengan dan betis, agar sinar matahari bisa terserap lebih baik. Jika Bapak dan Ibu siap menjadikan kebiasaan berjemur sebagai rutinitas pagi yang baru, silakan tulis angka 3 di komentar sebagai penanda tekad hidup sehat sampai tua. Kebiasaan ketiga adalah melakukan peregangan ringan. Begitu tubuh sudah terasa lebih segar, banyak Bapak dan Ibu langsung melakukan aktivitas berat di pagi hari, seperti menyapu, mengepel, atau mengangkat barang. Padahal, otot dan sendi kita baru saja diam selama berjam-jam, sehingga perlu dipanaskan dulu agar tidak kaget. Peregangan pagi membantu melancarkan aliran darah ke otot dan sendi. Ini membuat tubuh lebih kuat untuk menopang aktivitas seharian. Kebiasaan ini juga membantu mencegah cedera, seperti keseleo atau nyeri mendadak saat membungkuk. Saya ingat seorang pasien, Bu Sulastri, dari Yogyakarta, usia 67 tahun. Dulu setiap bangun tidur, ia langsung pergi ke dapur dan mengangkat galon air. Akibatnya, punggungnya sering nyeri, bahkan sulit membungkuk. Setelah ia mulai melakukan peregangan sederhana selama 5 menit sebelum beraktivitas, kondisinya jauh lebih baik. Ia bercerita dengan senyum, "Ternyata badan saya cuma minta diajak pemanasan dulu ya, Dok." Peregangan tidak harus rumit. Cukup gerakan leher perlahan ke kiri dan kanan, putar bahu, angkat kedua tangan ke atas, lalu tarik napas dalam-dalam. Bisa dilakukan sambil berdiri atau duduk di tepi tempat tidur. Yang penting dilakukan pelan-pelan, tidak dipaksa. Jika Bapak dan Ibu sudah melakukan peregangan setiap pagi, coba tulis angka 4 di komentar. Mari kita sama-sama kuat sampai usia panjang. Kebiasaan keempat ini adalah kunci agar tubuh tidak mudah lemas dan otot tetap kuat. Banyak lansia sarapan terlalu sedikit atau justru terlalu manis. Teh manis kental dan roti putih memang terasa enak, tetapi hanya membuat energi naik sebentar lalu turun drastis. Hasilnya, tubuh cepat capek, tangan mudah gemetar, dan kepala terasa berat. Sarapan yang benar harus mengandung protein, serat, dan sedikit lemak sehat. Misalnya telur, oatmeal, pisang, tahu, tempe, atau ikan kecil seperti pindang dan sarden. Nutrisi ini membantu otot tetap kuat, menjaga gula darah lebih stabil, dan memperlambat proses penuaan jaringan tubuh. Saya punya pasien, Pak Hadi dari Bekasi, usia 64 tahun. Beliau dulunya hanya sarapan teh manis dan kue basah setiap pagi. Tidak heran, badannya sering goyah ketika berdiri lama.
Setelah saya sarankan mengganti sarapan dengan 1 butir telur, 1 porsi buah, dan sedikit karbohidrat kompleks seperti roti gandum atau ubi, perubahan terjadi cepat sekali. Dalam beberapa minggu saja beliau bilang, "Dok, saya sekarang bisa mengurus cucu tanpa cepat kehabisan napas. Bapak dan Ibu tidak perlu makan banyak. Yang penting tepat. Sarapanlah dalam waktu 1 jam setelah bangun, karena tubuh butuh bahan bakar untuk memulai hari. Hindari makanan terlalu manis di pagi hari karena dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah." Kalau Bapak dan Ibu setuju bahwa sarapan sehat adalah investasi umur panjang, tuliskan angka 5 di komentar sebagai komitmen untuk memperbaiki pola makan pagi mulai hari ini. Kebiasaan kelima ini sederhana sekali, tapi efeknya luar biasa untuk menjaga jantung tetap kuat pada usia lanjut. Jalan pagi tidak perlu jauh. 5-10 menit di halaman rumah atau depan gang sudah cukup untuk melatih jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien. Saat tubuh bergerak, aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh meningkat. Ini membuat otot tidak cepat kaku dan mencegah pembuluh darah tersumbat. Bahkan berjalan pelan-pelan bisa membantu menurunkan tekanan darah secara bertahap. Saya teringat satu pasien, Pak Sugeng dari Bogor usia 70 tahun, ia sering merasa badannya cepat lelah dan jarang keluar rumah. Saya sarankan beliau jalan pelan setiap pagi sambil menikmati udara segar. Beliau mulai dari 3 menit saja. Lama-kelamaan jadi 10 menit. Dalam beberapa pekan, beliau berkata dengan bangga, "Sekarang saya bisa ikut senam lagi, Dok." Jalan pagi bisa dilakukan sambil berjemur sinar matahari pagi. Jadi dalam satu waktu, 2 manfaat langsung didapat. Gunakan alas kaki yang nyaman. Jangan terburu-buru. Dan nikmati setiap langkah yang Bapak dan Ibu ambil. Kalau Bapak dan Ibu siap melangkah menuju hidup yang lebih kuat dan panjang umur, tulis angka 6 di komentar sebagai tanda semangat. Kebiasaan ke-6 ini sering diremehkan, padahal sangat menentukan kualitas hidup lansia. Latihan pernapasan membantu paru-paru bekerja lebih efektif dan membuat pikiran lebih tenang. Banyak lansia bernapas terlalu dangkal, sehingga oksigen yang masuk ke tubuh tidak cukup. Akibatnya tubuh cepat letih, jantung bekerja lebih berat, dan pikiran mudah stres. Dengan pernapasan yang dalam dan teratur, aliran oksigen meningkat, dan tubuh terasa jauh lebih segar. Ini juga membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus sepanjang hari. Tidak perlu lama, cukup 2-3 menit saja setiap pagi. Saya punya pasien bernama Bu Erni, dari Semarang usia 69 tahun. Beliau sering merasa dadanya berat saat bangun tidur. Saya ajarkan latihan pernapasan sederhana. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 hitungan, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Beliau lakukan sambil duduk tegak. Kurang dari 1 bulan, Bu Erni merasa bangun tidur lebih ringan dan tidak mudah cemas. Latihan ini bisa dilakukan sambil berjemur atau setelah peregangan. Yang penting dilakukan dengan rileks, tidak terburu-buru, dan tidak dipaksakan jika terasa pusing. Bila muncul sensasi tidak nyaman, berhenti dulu lalu lanjutkan pelan-pelan. Kalau Bapak dan Ibu bersedia mencoba latihan pernapasan ini setiap pagi, tuliskan angka 7 di komentar sebagai komitmen untuk menjaga napas tetap panjang sampai usia panjang. Kebiasaan ke-7 ini mungkin terdengar sederhana, tetapi menjadi fondasi umur panjang yang sering dilupakan, yaitu melatih rasa syukur dan berpikir positif setiap pagi. Pikiran yang tenang dan hati yang bahagia membantu mengurangi hormon stres yang bisa mempercepat penuaan dan melemahkan daya tahan tubuh. Banyak lansia bangun pagi dengan beban pikiran tentang penyakit, kekhawatiran hidup, atau masalah keluarga. Tanpa disadari, stres ini seperti racun yang pelan-pelan menggerogoti kesehatan. Dengan memulai pagi dengan ucapan syukur atas napas yang masih Allah berikan, tubuh kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang memperkuat sistem imun dan memperbaiki suasana hati. Saya punya seorang pasien, Bu Rina, dari Pekalongan usia 71 tahun. Beliau dulu selalu menggerutu setiap bangun pagi karena sendinya sakit. Saya menyarankan agar beliau mulai hari dengan mengucap 3 hal yang bisa disyukuri. Bisa bangun tanpa bantuan orang lain, masih bisa melihat cahaya matahari, dan masih memiliki keluarga yang menyayangi. Hasilnya luar biasa. Beliau kini tampak lebih segar, lebih ceria, dan rasa sakitnya jauh berkurang. Caranya mudah. Duduk sebentar setelah bangun tidur, tarik napas pelan,
Lalu ucapkan dalam hati 3 hal yang Bapak dan Ibu syukuri hari ini. Bisa juga disertai doa memohon agar hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin. Kalau Bapak dan Ibu siap menjaga pikiran, tetap cerah dan hati selalu optimis. Tuliskan angka 8 di komentar sebagai bentuk syukur kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, saya akan ulang kembali 7 kebiasaan pagi yang bisa membantu Bapak dan Ibu tetap kuat sampai usia panjang. Pertama, minum air hangat untuk membangunkan organ dalam dan melancarkan metabolisme. Kedua, berjemur sinar matahari pagi agar tulang tetap kokoh dan daya tahan tubuh terjaga. Ketiga, melakukan peregangan ringan supaya otot dan sendi tidak mudah cedera. Keempat, sarapan dengan nutrisi yang tepat agar energi stabil sepanjang hari. Kelima, jalan pagi sebentar untuk memperkuat jantung dan paru-paru. Keenam, latihan pernapasan untuk membuat tubuh lebih rileks dan oksigen lebih optimal. Melatih rasa syukur dan pikiran positif agar stres berkurang dan kesehatan mental terjaga. Coba bayangkan jika 7 kebiasaan sederhana ini dilakukan setiap hari. Bukan hanya umur yang lebih panjang, tetapi kualitas hidup juga meningkat. Bisa tetap kuat menggendong cucu, ikut senam, dan menikmati masa tua dengan bahagia. Kalau Bapak dan Ibu sudah ingat semuanya, sebutkan 1 kebiasaan yang paling ingin Bapak dan Ibu mulai besok pagi di kolom komentar. Saya ingin tahu mana yang paling menarik dan paling siap diterapkan oleh para pejuang kesehatan di sini. Sebelum Bapak dan Ibu mulai menerapkan 7 kebiasaan tadi, ada beberapa hal penting yang perlu diingat agar hasilnya aman dan maksimal. Semua kebiasaan sehat ini bekerja secara bertahap, bukan instan. Tubuh lansia memerlukan waktu untuk beradaptasi, jadi jika perubahan belum terasa dalam beberapa hari, itu sangat wajar. Yang penting adalah konsisten. Selain itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Jangan langsung melakukan aktivitas berat di pagi hari tanpa pemanasan karena dapat memicu cedera otot atau nyeri sendi. Hindari sarapan yang terlalu manis karena dapat membuat gula darah melonjak lalu turun tajam sehingga tubuh mudah lemas. Bagi yang memiliki tekanan darah rendah, jangan berjemur terlalu lama agar tidak pusing. Dan jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat tertentu, jangan mengganti makanan atau kebiasaan secara drastis tanpa bertanya pada dokter. Pagi hari adalah waktu yang sangat sensitif bagi tubuh. Jadi lakukan semuanya dengan pelan, teratur, dan penuh kesadaran. Dengan cara ini, manfaatnya akan terasa jauh lebih besar dan lebih aman untuk kesehatan jangka panjang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar 7 kebiasaan pagi sederhana yang bisa menjadi rahasia umur panjang dan menjaga tubuh tetap kuat sampai tua. Semua ini bukan sekadar teori, tapi sudah banyak Bapak dan Ibu yang merasakan manfaatnya ketika konsisten menjalankannya. Saya berharap mulai besok pagi, Bapak dan Ibu memilih 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah dilakukan lebih dulu. Sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak berkelanjutan. Ingat, kesehatan adalah amanah. Kita jaga semampu kita, dan sisanya kita serahkan kepada Allah. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke grup keluarga, arisan, atau pengajian. Semoga semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari ilmu kesehatan ini. Saya juga ingin mendengar cerita Bapak dan Ibu, kebiasaan mana yang ingin mulai diterapkan, dan perubahan apa yang dirasakan setelah melakukannya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa sukai video ini, berlangganan, dan nyalakan loncengnya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.